Kali yang masuk langsung banyak, gede-gede barangnya. Itu ada satu panel, gue udah ngulang 3 kali. Ini usaha yang bergerak di bidang otomotif, lebih ke modifikasi ya ini ya. Jadi karbon itu emang penggunaannya macem-macem. Ada yang emang ngincer performance, maksudnya ringan tapi kuat. Biasanya itu dipakai buat balap. Ada juga yang emang buat estetika aja deh, kayak ini semua nih lapis, nggak ada yang cetak. Gue kan mulai ini bisnis kan pas bulan baru mulai belajarnya ya, itu April 2020 kan udah mulai pandemi ya. Emang orang udah mulai nahan-nahan kan. Tapi kalau gue liatin di Instagram kok orang-orang justru yang tadinya kerja kantoran, mentang-mentang WFH, punya waktu banyak kok pada modif ke bengkel gitu. Dan itu gue amatin trennya selama sebulan. Emang iya, jadi orang walaupun WFH tuh yang tadinya nggak punya waktu tuh pada ke bengkel semuanya. Di rumah punya banyak waktu ke bengkel. Kalau sekarang yang ada di sini aja nih ya. Ini ada door trim punya Nissan Seviro sama dashboard. Terus ada interior panel kayak tutup. Ini kan jok belakang udah dicopot karena keperluan balap. Nah ini buat nutupinnya gitu. Sama kayak konsol tengah buat yang giginya tuh, shifternya gitu. Sama itu kalau buat mobil. Kalau buat motor lebih banyak lagi variatifnya nih, variannya nih. Ada spakbor, ada batok buat balap, sama ada visor di stang motor juga macem-macem. Jadi emang awalnya kan gue pengen bikin bengkel tuh yang emang mesin gitu kan buat balap. Tapi karena emang ada banyak kendala, banyak pertimbangan, coba mulai dari yang bisa sendiri dulu deh gitu. Karena emang dari dulu passionnya di otomotif, jadi ya bikin yang bahan bakunya gampang dicari, itu karbon. Yang pasti karbonnya itu sendiri ya, itu ada suppliernya besar di Bandung. Kalau yang lainnya kayak kimia lainnya itu mencar-mencar, ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta Utara. Nah ini bahan dasar karbon tuh kayak gini, jadi kayak apa ya, dibilang kain juga bukan kain sih, jadi ini bisa dibilang semacam serat lah. Serat karbon itu kayak gini. Dari sini, pertama media yang mau kita karbonin itu kita lem pakai gel coat. Gel coat itu kayak semacam lem lah, tapi bukan lem yang biasa kita tahu ya. Jadi barangnya kita gel coat dulu, pas sudah setengah kering baru kita tempelin karbon ini. Kalau udah emang bener-bener kering total, baru kita lapisin resin, epoxy resin tuh kayak gini. Dia sebenarnya kalau belum dicampur itu kental. Nah ini resin, ini hardener. Kalau udah dicampur, dioles ke part yang mau kita karbonin, nanti kalau udah jadinya keras kayak gini.
Ini keringnya kayak gini. Dari sini baru kita amplas sampai rata, bener-bener rata. Ratanya kayak gini. Nah, kalau untuk proses resinnya itu bisa 6 sampai 7 kali resin. Setelah diamplas udah rata, kira-kira kayak gini ya. Kalau ini kan masih ada item-itemnya nih, ini tandanya belum rata nih. Kalau ini kan udah nggak ada item-itemnya nih. Kalau udah jadi kayak gini, baru dikompon sama dipoles. Hasil akhirnya jadinya kayak gini. Ini 3 sampai 4 hari kurang lebih. Yang bikin lama tuh curingnya ya, nunggu keringnya itu tergantung ketebalan bisa 5 sampai 8 jam. Kalau ini bisa lebih cepet, ya 4 jam, 5 jam. Karena dari moldingnya itu langsung kita lapisin pakai resin. Kalau ini kan nggak dari moldingnya nih, langsung dari partnya dilapis, jadi nggak bisa langsung diprediksi kapan keringnya. Pokoknya paling lamanya itu 8 jam lah, 8 jam. Iya, ditimpa lagi. Tapi kalau gua pribadi setiap 2 kali oles pasti gua amplas lagi. Ini contoh yang baru 3 kali. Semuanya sih tergantung kebutuhan konsumen juga. Emang kalau dia butuh cuma estetika doang ya kita lapis. Kalau emang dia butuh performance, ngincer enteng, kuat, misalnya ada juga yang mau nyimpen barang standarnya gitu ya. Intinya nyetak lah, itu juga ada. Tapi emang 95% di sini baru lapis konsumennya ya. Kalau gue sendiri YouTube ya, karena gue sebenarnya pengen belajar ke emang yang udah punya usaha karbon duluan gitu. Maksudnya gue bayar pun nggak apa-apa, gue pengen belajar, tapi emang nggak ada yang mau nerima. Jadi mau nggak mau gue YouTube. Dari situ gue trial error sendiri, nyoba sendiri, gagal sendiri. Kalau mau dihitung bahan karbonnya itu sendiri udah habis 5 meter ada. Belajarnya doang 5 meter ada. Ya tanggung jawab gue sih ya mau nggak mau gue ulang lagi dari awal. Emang banyakin latihan sih sebenarnya biar nggak gagal itu. Gue pernah hampir sebulan tuh nggak ada order sama sekali. Sekali yang masuk langsung banyak, gede-gede barangnya. Itu ada 1 panel, gue udah ngulang 3 kali. Itu kalau gue evaluasi karena emang gue kurang latihan aja gitu. Dashboard sih, sampai sekarang belum pegang tapi ya. Gue tiap malam, setiap gue masuk ke workshop ini, walaupun gue ngerjain yang lain, tapi mata gue pasti tertuju ke dashboard ini. Ini gimana gue cara ngerjainnya ya? Gue harus mulai dari mana ya gitu? Gue mau nempelnya dari kiri apa dari kanan ya? Dan apalagi ini gue challenge-nya semua kisi-kisi AC tuh yang lo
bolong-bolong itu harus gue tutup. Itu request dari customer-nya gitu. Misalnya gue nuang resin di 1 cup. 1 cup itu nggak boleh lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit itu udah mulai keras, jadinya kental banget. Dikuas lo olesin ke part juga nggak akan bisa rata gitu. Sedangkan barang segede gitu gimana caranya gue bisa dalam 15 menit harus rata semua. Dan kebetulan emang karena workshopnya juga nggak gede ya, jadi gue nunggu yang kecil-kecil ini selesai dulu baru gue kerjain yang gede gitu. Cross ya 5-7 lah. Di Instagram 68 Garage 0822 9888 1414.